Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Penyuluh Pertanian ID ini. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dulu bagi yang menunaikan. Semoga selalu kuat dalam berpuasa dan semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan kali ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sebelumnya saya selalu ingatkan untuk teman-teman yang sudah lama ataupun yang baru menonton video-video di channel ini, jangan lupa dukung channel ini bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan updatean informasi terbaru seputar penyuluh pertanian ataupun pengangkatan ataupun perekrutan ASN ya, CPNS dan P3K. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi kepada teman-teman sekalian. Nah, jadi pada video kali ini teman-teman, saya ingin membahas sedikit tentang isu ya. Sebenarnya isu ini kalau mau dibilang itu sudah lama. Cuma 1-2 tahun belakangan ini mulai dibahas lagi dan sekarang itu sudah terjawab. Jadi sudah menjadi fakta, sudah bukan isu lagi. Yaitu tentang penarikan penyuluh pertanian ke pusat. Jadi sudah fix ya, ini sudah fix, tinggal tunggu saja kapan akan ditarik. Jadi memang wacana penarikan penyuluh pertanian ke pusat ini sudah dari beberapa tahun lalu itu sedikit dibahas, tetapi belum ada tahapan realisasinya sama sekali, sehingga baru di tahun 2024 ini lebih tepatnya itu sudah difikskannya atau sudah goal lah progresnya ini penarikan penyuluh pertanian ke pusat. Nah, tetapi di sini saya mau bahas sedikit tentang sisi lainnya lah dari penarikan penyuluh pertanian ke pusat ini. Ini kita tidak membahas nanti kinerjanya ke depan seperti apa, tetapi kita bahas ada sedikit dinamika tentang penarikan penyuluh pertanian ke pusat ini, karena ini berhubungan dengan pindah status kepegawaian dari pegawai daerah menjadi pegawai kementerian atau pegawai pusat. Nah, jadi kalau teman-teman search lagi di YouTube atau di Google, apakah penyuluh pertanian itu sudah akan ditarik ke pusat, jadi rata-rata semua informasi yang diberikan itu memvalidasi itu bahwa penyuluh pertanian itu memang akan ditarik ke pusat kalau teman-teman lihat. Jadi salah satu tujuan dari penarikan penyuluh pertanian ke pusat kalau teman-teman lihat alasannya itu ada karena jumlah penyuluh saat ini menurun drastis. Nah, ini dari saya rekap saja dari Google ya, ringkasannya. Kemudian yang memang salah satu target utamanya yaitu swasembada pangan, kalau memang di impresnya disebutkan seperti itu. Sebenarnya tujuan utamanya itu seperti itu. Nah, tapi alasan-alasan lainnya juga di sini disebutkan target satu desa satu penyuluh, kemudian PPL ini sering dihadapkan pada tugas-tugas tambahan yang tidak diberikan langsung, yang tidak berkaitan langsung dengan penyuluh. Kurang lebih inilah singkatnya, tapi sebenarnya masih banyak alasan-alasan lainnya dan tujuan-tujuannya di sini saya ringkas saja. Jadi mulai tanggal 4 Februari kemarin teman-teman, 4 Februari tahun 2025 itu sudah dikeluarkan di Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto instruksi Presiden Republik Indonesia yang nomor 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan. Jadi di tahun 2025 ini sudah fix, sudah digolkan untuk penarikan penyuluh pertanian ke pusat. Tetapi ini sebenarnya untuk regulasinya hanya menggunakan instruksi presiden ya teman-teman, Inpres. Padahal kan kalau kita mau lihat dulu itu pada saat penyuluh dikembalikan ke dinas itu dia mengacu kepada undang-undangnya, kalau tidak salah itu undang-undang nomor 24 atau undang-undang tahun 2024 ya, saya sudah 2004. Saya sudah lupa nih, teman-teman bisa cari lagi informasinya. Dari situ kan yang menjawab, yang menegaskan tentang
penyuluh perikanan ditarik ke kementerian, penyuluh kehutanan ke provinsi, dan penyuluh pertanian ke dinas. Tetapi pada peraturan penarikan penyuluh pertanian ke pusat ini itu dia hanya menggunakan instruksi presiden. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk sedikit flashbacknya. Nah, jadi di Inpres itu teman-teman, kalau kita mau lihat salah satu amanah besar dengan Impresnya itu teman-teman di yang kedua ini. Kalau yang ke satu itu kan instruksi untuk Menko Pangan. Nah, jadi instruksi yang kedua di sini, jadi ada beberapa instruksi Menko Pangan, Menteri Pertanian, kemudian Menteri Keuangan juga salah satunya, dan Pan RB ya atau BKN kalau tidak salah. Nah, jadi untuk instruksi Menteri Pertanian di poin kedua itu menjelaskan tentang mengalihkan penyuluh pertanian aparatur sipil negara atau ASN, berarti P3K dan PNS. Nah, pada daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota itu kepada Kementerian Pertanian dengan jangka waktu paling lama 1 tahun sejak berlakunya instruksi ini. Jadi mulai tahun 2025, lebih tepatnya di tanggal 4 Februari tadi. Nah, namun ternyata kalau kita lihat teman-teman dari Inpres ini sebenarnya ada sedikit menimbulkan berbagai dinamika ya di daerah khususnya, karena ternyata tidak semua penyuluh itu berminat atau bersedia untuk ditarik ke pusat. Jadi ini ada sedikit dinamika, tapi sebenarnya tidak mempengaruhi dari instruksi tadi, tetapi memang ada dari teman-teman penyuluh ini yang memang mereka memiliki alasan, memiliki pertimbangan tersendiri juga, ya memang itu masing-masing hak dari setiap penyuluh untuk mereka itu tetap menjadi pegawai daerah, tidak ingin menjadi pegawai pusat. Tetapi teman-teman penyuluh ini harus memahami juga bahwa ada risiko jika memang mereka tidak ingin berpindah atau tidak berminat untuk menjadi pegawai pusat, yaitu salah satunya harus beralih tugas, yang tak lagi mereka itu tidak lagi menjadi penyuluh pertanian, karena penyuluh pertanian kan sudah di pusat, jadi tidak ada lagi penyuluh pertanian di daerah. Nah, risiko ini yang harus mereka ambil. Nah, apakah mereka mau pindah jabatan ke jabatan fungsional lain atau ke struktural, itu uh, memang harus dipikirkan bagi teman-teman yang tidak berniat untuk pindah ke pusat. Nah, banyak alasan teman-teman kalau saya lihat ya, khusus di daerah saya itu pada saat registrasi Puslo kemarin itu kan kita disuruh juga untuk mengisi keterangan bersedia pindah atau tidak bersedia pindah ke pusat. Jadi saya kebetulan sebagai admin juga mereka beberapa teman-teman yang tidak bersedia pindah ke pusat. Kebetulan di daerah saya juga itu ada beberapa penyuluh yang tidak bersedia pindah ke pusat, tentunya dengan alasan dan pertimbangan yang berbeda-beda. Nah, ini juga merupakan hal yang harus kita maklumi, karena ini merupakan keputusan mereka juga ya, hak mereka juga ya untuk memilih apakah ingin pindah atau tidak ingin pindah. Dan di sini saya sudah rekap kurang lebih ada 7 teman-teman alasan yang tidak ingin pindah ke pusat. Tetapi di luar sana mungkin ada alasan-alasan lain lagi ya, karena ini saya rekap saja dari daerah saya di provinsi saya. Jadi ada alasan yang mengatakan karena keluarga, tidak menjelaskan secara detailnya alasan keluarga ini maksudnya apa, tetapi disebutkan alasan keluarga. Tentunya kita tidak bisa mencari tahu lebih dalam lagi, tetapi kita harus paham saja bahwa ada keluarga mungkin, atau dia memiliki alasan terkuatnya itu keluarga yang menjadikan dia tidak bisa atau tidak ingin pindah ke pusat. Kemudian karena kesehatan, kemudian ada yang belum siap, kemudian mengikuti suami, kemudian ingin tetap mengabdi di daerah, ingin tetap menjadi pegawai daerah,
Kemudian ada alasan-alasan lain juga ya di luar alasan itu yang berhubungan dengan pekerjaan atau dengan tugas. Ini misalnya katanya itu susah naik pangkat kalau di pusat, kemudian kepengurusan pangkat juga ribet, dan mungkin dari teman-teman di daerah-daerah lain juga memiliki alasan-alasan tersendiri di luar alasan ini ya. Nah, jadi selain alasan-alasan ini yang saya rekap dari Eposlu, ada kemungkinan teman-teman alasan-alasan lain yang ini saya dapat setelah saya berdiskusi dengan teman-teman juga di daerah-daerah lain yang memang yang dia tidak ingin pindah, dan ada juga yang ada info dari teman-teman atau dari daerah-daerah yang lain tentang alasan-alasan atau kenapa dia tidak ingin pindah ke pusat. Jadi ada alasan dan pertimbangan yang mungkin saja mereka pikir sehingga mereka tidak ingin pindah ke pusat. Misalnya ini karena kesejahteraan. Nah, setelah saya cek lagi teman-teman, untuk masalah kesejahteraan ini ternyata ada daerah-daerah yang tunjangan penghasilan pegawai atau TPP-nya itu lebih besar dari tunjangan kinerja di Kementerian Pertanian. Nah, jadi ini alasan kesejahteraan bisa disebut salah satu kemarin yang saya tanyakan seperti ini, bahwa TPP di daerahnya itu lebih besar, sehingga kalau pindah ke pusat berarti TPP-nya nanti atau tunjangan penghasilan atau tukinya itu akan turun dari daerah tempatnya yang lama kalau dia pindah ke pusat. Jadi ya ini masalah kesejahteraan. Kemudian ada juga yang merasa bahwa nanti kalau di pusat akan dipindahkan ke daerah lain, misalnya yang di Jawa dipindahkan ke luar Jawa, yang Sumatera kemudian dipindahkan ke Pulau Jawa, dan sebaliknya. Jadi ada ketakutan-ketakutan seperti ini. Jadi ya mau bagaimana lagi, kita memaklumi ini saja, karena memang sampai sekarang juga info ini ya atau penjelasan tentang apakah nanti dipindahkan ini juga masih belum dijelaskan secara detail, karena masih memang proses peralihan, belum ada penjelasan sedetail itu untuk pemindahan penyuluh ke daerah lain. Tetapi kalau pindah antar provinsi kemungkinan besar tidak ada ya, kalau menurut saya pribadi. Kalau untuk antar desa kemungkinannya masih ada, karena kan harus menjawab satu desa satu penyuluh. Bisa jadi dalam satu desa itu penyuluhnya banyak dan di desa lain memerlukan tenaga penyuluh juga. Nah, ini mungkin masih ada peluang untuk dipindahkan. Tetapi kalau antar provinsi, antar kabupaten, kemungkinan peluangnya itu tidak ada kemungkinan ya. Kemudian juga ada alasan itu kerja ekstra ya, karena kita menyesuaikan dengan ritme kerja di kementerian berbeda dengan kita yang di daerah. Jadi pengalaman saya juga waktu ikut kegiatan-kegiatan di kementerian itu kegiatannya bisa sampai hari Sabtu kalau rapat ya, bahkan malam kegiatannya, tidak mengenal waktu libur. Tetapi memang itulah risiko kita menjadi seorang aparatur sipil negara ya, fungsi pelayanan atau fungsinya kita sebagai seorang aparatur dituntut seperti itu. Tapi ini kembali lagi kepada teman-teman, penafsirannya masing-masing tentang waktu kerjanya itu seperti apa yang baik menurut teman-teman. Apakah memang teman-teman bersedia kerja mungkin agak banyak di luar kebiasaan pada saat di daerah, atau mungkin teman-teman meyakini bahwa memang ini sebagai sebuah tanggung jawab. Nah, kemudian ada alasan ini waktu kerja yang lebih banyak sama juga kerja yang ekstra tadi. Kemudian khawatir karena status ke depan belum jelas. Nah, ini yang saya sebutkan tadi di awal teman-teman tentang regulasi atau dasar dari penarikan penyuluh pertanian ke pusat ini yang hanya menggunakan impres. Karena dari hasil diskusi juga dengan teman-teman senior, mereka juga sering mengatakan bahwa kami pikir regulasi yang digunakan ini itu dia mengubah dulu undang-undang yang menarik atau memindahkan penyuluh pertanian ke dinas, atau yang penyuluh perikanan ke pusat, kemudian penyuluh kehutanan ke provinsi. Jadi ada revisi dulu dari undang-undang itu, tetapi ternyata tidak ada dasar regulasinya, itu hanya menggunakan instruksi presiden. Jadi katanya kemungkinan juga katanya nanti kalau
masa kerja presiden yang sekarang itu sudah selesai, kemudian ada keputusan politis lagi, bisa jadi ini akan dikembalikan lagi ke daerah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk poin khawatir karena status ke depan ini belum jelas. Nah, ini akumulasi dari alasan dan pertimbangan-pertimbangan inilah yang menyebabkan teman-teman penyuluh itu mengambil salah satu keputusan untuk tidak ingin pindah ke pusat. Jadi semua kembali lagi teman-teman memiliki hak asasi untuk memilih ingin pindah ke pusat atau tidak. Jadi memang ini juga salah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri ya, bahwa ada pertimbangan seperti ini yang kalau kita yang ingin pindah ke pusat menganggap ini tidak terlalu penting atau tidak mungkin terjadi, tetapi masing-masing orang memiliki pertimbangan tersendiri ya, langkah yang dia mau ambil ke depan seperti apa tentunya juga sudah dipikirkan dengan jelas. Nah, itu mungkin teman-teman untuk alasan dan pertimbangannya. Nah, jadi di sini saya ingin ulas lagi sedikit tentang risiko ya yang harus teman-teman ambil kalau tidak lagi menjadi penyuluh atau tidak ingin menjadi penyuluh pertanian. Jadi yang pertama di sini kalau teman-teman lihat saya buat beberapa poin. Tidak mendapatkan tunjangan fungsional jika pindah ke jabatan struktural ya, karena jabatan fungsional penyuluh itu kan atau jabatan fungsional itu kan akan mendapatkan tunjangan fungsional. Jika dia pindah ke jabatan struktural, otomatis tunjangan fungsionalnya ya akan dapat lagi atau dilepas kecuali dia pindah ke jabatan fungsional yang lain, misalnya dari penyuluh ke POPT, pengawas benih tanaman, analis pasar dan sebagainya. Tetapi kalau dipindah ke struktural, maka tunjangan fungsionalnya tidak dapat lagi. Kemudian biaya operasional, ya sebagaimana kita ketahui, penyuluh mendapatkan biaya operasional. Ketika dia pindah ke jabatan struktural, otomatis tidak dapat. Kalau ke jabatan fungsional yang lain, saya tidak tahu apakah biaya operasionalnya ada atau tidak. Tapi yang saya ketahui sampai sekarang, biaya operasional di jabatan fungsional lain itu tidak seperti biaya operasional yang didapat oleh penyuluh. Jadi ada beberapa teman saya di jabatan fungsional juga itu mereka tidak mendapatkan biaya operasional seperti penyuluh. Jadi penyuluh ini punya kelebihannya itu di biaya operasionalnya ini teman-teman. Kita dapat biaya operasional setiap bulan. Kemudian kelas jabatannya turun sama dengan kelas atau besaran TPP-nya juga menurun. Nah, ini karena jabatan fungsional itu kan sebuah jabatan ya teman-teman, sedangkan pembayaran TPP, tunjangan penghasilan pegawai di daerah itu, bahkan tuking juga itu dia merujuk pada grade-nya kelas jabatan. Nah, namanya kelas jabatan otomatis yang memiliki jabatan yang mempunyai kelas yang tinggi. Jadi jabatan fungsional itu memiliki kelas yang tinggi dibandingkan dengan jabatan struktural teman-teman. Misalnya nih, penyuluh pertanian ahli pertama masa kerja 0 tahun ya, itu kelas jabatannya itu 8 teman-teman. Kalau teman-teman lihat di regulasi yang sudah saya sebutkan juga di video-video saya sebelumnya. Nah, kalau dibandingkan dengan misalnya pegawai struktural, administrator yang misalnya, atau pokoknya yang bukan fungsional, misalnya dia sudah golongan, tadi yang penyuluh golongan 3A ya, misalnya ini yang struktural itu golongan 3C ataupun 3D. Nah, itu kelas jabatannya bisa di kelas 7 teman-teman, tidak bisa melebihi kelas jabatan penyuluh pertanian ahli pertama yang kelas 8. Nah, ini memang saya sudah lihat di tempat saya seperti itu. Jadi kelas jabatan fungsional itu memang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas jabatan yang struktural. Nah, otomatis jika teman-teman yang misalnya kelas jabatannya 8 misalnya, dia pindah ke jabatan struktural, otomatis kelas jabatannya itu pasti turun. Nah, kelas jabatannya turun, otomatis besaran TPP-nya juga pasti turun karena dibayarkan berdasarkan kelas jabatan, kecuali dia pindah ke jabatan fungsional. Tetapi kalau dia pindah ke jabatan struktural, otomatis pasti turun kelas jabatannya dan besaran TPP-nya juga otomatis pasti turun. Kemudian harus mengikuti uji kompetensi. Kalau pindah ke struktural tidak perlu, tetapi kalau pindah ke jabatan fungsional lain
harus mengikuti uji kompetensi. Misalnya POPT, PBT, kemudian analis pasar, dan pokoknya yang jabatan fungsional, karena dia kena perpindahan ke jabatan fungsional lain, harus mengikuti uji kompetensi. Kemudian jika sudah pindah ke struktural, harus hukum lagi. Misalnya ya dia sudah pindah ke struktural, tiba-tiba regulasi terbaru misalnya harus semua itu ke jabatan fungsional, otomatis dia harus ikut uji kompetensi lagi. Atau misalnya dia ingin pindah ke jabatan fungsional lain setelah sekian lama, misalnya dia ingin ke jabatan fungsional lain, ke analis pasar misalnya, analis pengawas benih. Nah, dia harus melakukan atau mengikuti uji kompetensi lagi. Nah, ini mungkin beberapa risiko yang harus teman-teman ketahui ya. Nah, nanti silahkan dicari lagi risiko-risiko yang lain, tetapi yang ini mungkin yang harus teman-teman ketahui ketika teman-teman tidak lagi menjadi penyuluh pertanian. Ini hanya gambaran lah untuk teman-teman. Saya di sini tidak mensosialisasikan teman-teman harus pindah ke pusat ya, bukan duta penyuluh pertanian ke pusat lah seperti itu. Jadi saya hanya ingin menyampaikan, memberikan pandangan saja seperti itu, karena agar teman-teman bisa mempersiapkan diri lah ketika teman-teman nanti sudah tidak lagi menjadi penyuluh pertanian. Nah, yang berikutnya memang harus kita pahami teman-teman bahwa pindah ke pusat atau pindah ke kementerian itu adalah pindah status kepegawaian, di mana dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat atau pegawai kementerian. Karena ada yang beranggapan tadi seperti alasan-alasan yang sudah saya sebutkan, bahwa kalau pindah ke pusat berarti itu nanti mereka juga akan dipindahkan, misalnya dipindahkan ke Jakarta, dipindahkan ke IKN, pokoknya dipindahkan lah, bukan lagi dia bertugas di daerahnya yang sekarang. Nah, jadi itu mungkin harus teman-teman paham dulu. Pindah ke pusat itu adalah pindah status kepegawaian ya teman-teman. Peluang untuk teman-teman dipindahkan seperti apa yang teman-teman pikirkan itu bisa dikatakan peluangnya itu kecil sekali teman-teman, karena daerah teman-teman juga pasti membutuhkan tenaga penyuluh. Yang mau dipindahkan mungkin ya antar wilayah binaan di situ saja, misalnya antar desa. Tetapi kalau memang kuota desanya sudah terpenuhi, sudah ada, kenapa lagi harus dipindahkan? Bayangkan 37.000 orang mau diatur lagi wilayah binaannya yang baru, itu kan agak ribet. Jadi targetnya sekarang kan 83.000 kalau tidak salah ya. Jadi jumlah sekarang penyuluh 37.000, berarti masih butuh lagi sekian ribu penyuluh tuh untuk memenuhi kuota satu desa satu penyuluh. Kan tidak mungkin disebar lagi 37.000 penyuluh ini. Otomatis sesuai yang kami dapat juga informasi-informasi sebelumnya, dan sudah ada sosialisasi dari pusat, bahwa kemungkinan nanti itu akan ada penambahan tenaga penyuluh. Salah satunya itu tenaga harian lepas atau THLT-BPP itu nanti akan ditarik juga ke pusat menjadi penyuluh ASN, entah menjadi P3K ataupun menjadi PNS. Jadi untuk dipindahkan ya ke daerah lain itu kemungkinan besar tidak. Tetapi semua kembali lagi keputusan menjadi pegawai daerah itu atau memilih menjadi pegawai pusat adalah hak asasi dari teman-teman. Di sini hanya kita memberikan gambaran. Silahkan teman-teman, mungkin bagi yang ingin memberikan masukan, silahkan di kolom komentar, kita bisa diskusi saja. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.